Orang-orang yang mempunyai kekayaan triliunan rupiah, kalau di Indonesia tuh orang yang punya kekayaan 15 triliun rupiah lebih populer dengan kata crazy rich. Itu sebenarnya mereka tuh punya kebiasaan yang sebetulnya kalau Anda cuma melihat di drama atau di film, Anda itu cuma melihat betapa mewahnya rumah mereka, betapa enaknya mereka itu memakai uang, betapa mereka tuh punya kehidupannya wow dan fantastis. Tapi pertanyaan satu, orang Indonesia tuh lupa bahwa mereka itu sebenarnya punya rahasia-rahasia atau cara-cara yang tidak diketahui oleh banyak orang, terutama orang-orang miskin. Di video kali ini saya akan bongkar habis ada 13 kebiasaan mereka yang tidak Anda sadari sebetulnya mereka itu sudah lakukan. Saya bongkar melalui video ini. Tonton sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Para crazy rich atau para triliuner itu sebetulnya mereka itu tidak akan menjadi crazy rich apabila mereka masih memiliki 100% saham daripada perusahaannya. Nah, Anda lihat Jeff Bezos ya, yang kita tahu pendiri Amazon, mereka tuh cuma punya 12,7% saham. Elon Musk, Tesla itu 100% bukan milik dia, tapi dia cuma 13%. Itu yang dari luar negeri ya. Termasuk Jack Ma sendiri di Alibaba, dia juga bukan mayoritas lagi gitu. Ya, tapi ya Anda tahu sendiri kalau 5%-nya Alibaba itu ya sudah berapa ratus triliun gitu. Berapa ratus triliun 5%-nya doang gitu ya. Jadi Anda mungkin nggak banyak yang tahu gitu. Tapi dia tidak ada yang dominan 100%. Dan menurut data Bursa Efek Indonesia lewat Dwi Muria, duo Hartono, Michael and Budi Hartono menguasai 13,545990 saham atau 54,94% dari total saham BCA. Adapun sisanya dikuasai masyarakat sebesar 45,06%. Artinya dia bukan dominan 100% lagi. Jadi Anda harus tahu di sini bahwa tidak ada yang memiliki saham 100%. Itu yang pertama. Ini rahasia yang Anda harus ketahui. Rahasia yang kedua adalah properti real estate bukan aset utama crazy rich. Kekayaan crazy rich yang paling utama tetap adalah dari bisnis mereka. Crazy rich semua asetnya dalam bentuk bisnis, tapi bukan dalam bentuk properti. Tetapi memang aset kedua setelah bisnisnya pasti ada properti dan juga ada yang saham, logam mulia dan sebagainya. Yang ketiga, orang crazy rich punya satu rahasia. Dan ini sebenarnya orang miskin selalu bilang, aduh saya stres kalau punya hutang, saya stres punya hutang. Tapi justru para crazy rich itu mereka doyan berhutang. Jangan gunakan uang sendiri, tapi gunakan uang orang lain untuk menjadi kaya. Kok bisa? Ini mungkin sebuah ilmu yang Anda mungkin nggak nyampe. Orang kaya paham bahwa mereka itu dapat memanfaatkan uang orang lain untuk menghasilkan kekayaan bagi mereka sendiri. Mereka seringkali mendapatkan dana dari keluarga, teman, bank, atau investor untuk memulai bisnis mereka menggunakan aset mereka sebagai jaminan. Dengan demikian mereka akan memulai keuntungan besar tanpa harus mengeluarkan modal mereka sendiri. Nah, ini adalah mereka bisa menggunakan hutang untuk meleverage bisnis mereka. Itu rahasia yang ketiga. Rahasia yang keempat adalah mereka paham betul, yaitu artinya beli murah dan jual mahal. Hanya skalanya berbeda aja. Jadi kalau misalkan kita beli komoditas saham properti, mereka mungkin beli dengan harga 20 tahun yang lalu dan jualnya di saat yang tepat, dan mereka sangat paham itu. Dan yang kelima adalah mereka pemburu barang seni atau barang-barang kolektor item. Dari sini kita bisa tahu mereka itu membeli barang seni dalam jumlah yang besar, menyimpannya sebagai aset berharga, apalagi ada nomor serisnya. Di sini cenderung melihat nilainya waktu, maka miliarder menggunakan seni ini sebagai pelindung nilai. Pak Ciputra pun almarhum juga mengkoleksi seni daripada pelukis Pak Hendra Gunawan. Nah, Pak Hendra Gunawan seni lukisnya senilai $1.300.000. Ya, sekitar almost 20 million rupiah atau 20 miliar rupiah. Ya. Yang keenam, saham tidak membuat Anda orang biasa menjadi kaya dalam waktu singkat. Itulah sebab Indonesia ini kalau saya lihat komunitasnya hampir 99% trader ya. Pengen cepat kaya raya dari saham tanpa kerja, cuman lihat klik link BPJS ya. Jadi link BPJS itu beli pagi jual sore gitu. Alias trader gitu. Saya selalu bilang bahwa saya ini investor bukan trader. Saya tidak percaya Anda bisa kaya cepat dari saham. No. Jadi percuma, meyakinkan saya juga percuma. Dan mengambil risiko membuat keputusan investasi yang cerdas untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Baik mereka bisa dapat dari capital gain-nya ataupun dari yield-nya ataupun misalkan dari dividennya.
Yang rahasia yang ketujuh, kurang dari 5% kekayaan mereka itu bersifat liquid. Artinya apa? 95% kekayaan mereka itu dalam bentuk barang, perputaran di bisnisnya, dalam bentuk portofolio saham, dalam bentuk stok barang. Artinya mereka pegang cash itu sebenarnya cuma 5%. Ya, tapi 5%-nya itu ratusan M juga ya. Ratusan M juga itu 5%. Jadi artinya aset bisnis mereka itu mungkin bisa sampai puluhan sampai ratusan triliun gitu. Itu bisnis mereka. Dan justru kenapa kalau perusahaan mereka TBK, enaknya mereka kalau butuh uang cash cepat, mereka tinggal menggadaikan sahamnya untuk dapat uang tunai. Itu istilahnya dalam saham namanya repo saham. Nah, dengan demikian memberikan jaminan utang, mereka butuh uang cash cepat kurang lebih seperti itu. 8. Kekayaan mereka atau uang mereka sebetulnya didapat di masa krisis. Orang kaya melihat krisis sebagai peluang menghasilkan uang. Mereka membeli aset dengan harga diskon saat pasar sedang down. Dan ketika ekonominya pulih, nilai aset tersebut meningkat secara signifikan. Mereka memahami bahwa peluang terbesar untuk menghasilkan keuntungan besar terletak pada situasi yang sulit atau di saat krisis. Dan yang kesembilan, rahasia kesembilan adalah mereka memiliki ahli membantu mereka mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan. Miliarder tidak beroperasi sendiri. Mereka mengandalkan para ahli di dalam bidang keuangan, hukum, manajemen, dan lainnya. Membantu mereka mengelola risiko dan meningkatkan keuntungan. Mereka bekerja dengan tim yang handal untuk mengambil keputusan yang strategis untuk memaksimalkan hasil investasi mereka. Sama seperti Bill Gates memiliki Michael Larson yang sudah sangat jago sekali mengatur portofolionya. Yang ke-10, hanya sedikit crazy rich atau triliuner yang fokus langsung pada konsumen. Kebanyakan bisnis mereka berfokus pada corporate atau perusahaan. Ada beberapa orang super kaya yang terlibat dalam bisnis secara langsung pada konsumen. Kebanyakan kekayaan mereka berasal dari bisnis yang berfokus pada perusahaan dan menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar daripada penjualan langsung pada konsumen. Jadi artinya ya konsumen ya dihandle sama direksinya mereka atau komisarisnya mereka. Mereka nggak perlu terjun langsung, owner nggak perlu terjun langsung gitu. 11, sebagian besar tycoon industri. Tycoon itu udah raksasa industri ya, menjadi kaya dengan memanfaatkan tenaga kerja murah secara eksploitatif, di mana hal ini tidak terlihat dan dunia tampaknya tidak begitu peduli. Banyak sekali produk yang kita gunakan sehari-hari seperti ponsel, mobil listrik, perangkat elektronik menggunakan bahan-bahan yang diproduksi dengan memanfaatkan tenaga kerja murah. Jadi sebenarnya ini kata-kata terlihat agak kejam ya, seperti kayak penjajahan ya, tapi mereka itu sangat mengeksploitasi. Contohnya mereka menggunakan tenaga kerja dari negara yang UMR-nya rendah, contohnya Bangladesh contohnya. Kan makanya kan banyak baju-baju merek Zara itu made in Bangladesh gitu. Ya kenapa? Karena mereka jualnya di Eropa tapi tenaga kerjanya mereka pakai di Bangladesh. Made in Vietnam contohnya. Karena tenaga kerjanya jelas murah. Berapa UMR-nya Vietnam dibanding dengan UMR di negara maju? Contohnya di Jerman, sudah jelas nggak mungkin. Jerman semuanya sudah negara maju sudah pakai robot semua, tenaga kerja sangat mahal. Tapi mereka menciptakan tenaga kerja membuka pabrik itu di Vietnam contohnya. Well, ya kita tahu tycoon industri banyak kaya raya dengan cara bahasanya mengeksploitasi tenaga kerja di negara yang agak bukan negara maju tentunya. 12. Semua triliuner memiliki obsesi terhadap uang dan kekuasaan. Ya, kita bisa lihat saya juga sudah tulis di buku saya, hampir semua triliuner itu memang memiliki obsesi terhadap uang dan kekuasaan. Ambisinya besar dengan mereka mengorbankan kehidupan pribadi dan waktu keluarga mereka. Makanya saya selalu bilang mereka cuma orang kaya tapi bukan orang sukses. Di buku saya selalu katakan orang sukses itu mereka harus punya work-life balance atau balancing life. Jadi bagaimana antara keluarga. Buat apa Anda kaya raya tapi Anda mengorbankan keluarga Anda gitu. And last but not least, nomor 13 adalah kemampuan rahasia. Orang kaya adalah orang super kaya raya atau crazy rich, rahasia pengambilan keputusan dan persuasi. Mereka memiliki keterampilan untuk mencapai tingkat trillionaires. Miliarder mempunyai kemampuan luar biasa dalam mengambil keputusan penting, menghasilkan keuntungan yang sangat cepat, dan mereka juga harus mampu meyakinkan orang lain mengikuti visi dan rencana mereka. Kemampuan persuasi mereka, komunikasi mereka sangat luar biasa. Itulah sebab akan mendukung dan mencapai tujuan daripada mereka. Sementara oleh sebab itu tidak semua triliuner mengikuti pola yang sama, namun rahasia itu memberikan wawasan tentang pola pikir bagaimana mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu, sahabat entrepreneur, saya percaya banget apa yang saya sampaikan di sini. Disitulah rahasia-rahasia yang sebetulnya mungkin Anda cuma tahu, tapi itulah yang sedang mereka kerjakan, dan itulah mindset dan cara berpikir mereka. Itulah sebab mereka bisa menjadi manusia super kaya raya. Demikian sharing saya, semoga bisa menjadi edukasi yang menarik. Jangan lupa like-nya, and always salam hebat, luar biasa. Para crazy rich atau para triliuner itu, sebetulnya mereka itu tidak akan menjadi crazy rich apabila mereka masih memiliki 100% saham daripada perusahaannya. Nah, Anda lihat Jeff Bezos, ya, yang kita tahu pendiri Amazon, mereka itu cuma punya 12,7% saham. Elon Musk, Tesla itu 100% bukan milik dia, tapi dia cuma 13%. Itu yang dari luar negeri ya.
Termasuk Jack Ma sendiri di Alibaba dia juga bukan mayoritas lagi gitu. Ya, tapi ya Anda tahu sendiri kalau 5%-nya Alibaba itu ya sudah berapa ratus triliun gitu. Berapa ratus triliun 5%-nya doang gitu ya. Jadi Anda mungkin nggak banyak yang tahu gitu. Tapi dia tidak ada yang dominan 100%.